Perang Dunia Pertama, juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah konflik global yang melanda Eropa dari tahun 1914 hingga 1919. Perang ini berbeda dari perang sebelumnya, ditandai dengan pertumpahan darah dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan tentara dan warga sipil tewas dalam pertempuran, meninggalkan luka yang mendalam bagi dunia. Akar penyebab perang ini sangat kompleks, bermula dari jaring aliansi, persaingan, dan ambisi yang rumit di antara kekuatan-kekuatan besar Eropa. Selama beberapa dekade, ketegangan telah membara di antara negara-negara, dipicu oleh nasionalisme, imperialisme, dan perlombaan senjata yang berbahaya. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 menjadi percikan api yang menyulut gudang Mesiu. Austria-Hongaria, yang didukung oleh Jerman, mengeluarkan ultimatum kepada Serbia yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Ketika Serbia gagal memenuhi semua tuntutan, Austria-Hongaria mendeklarasikan perang, memicu reaksi berantai dari aliansi yang dengan cepat menyeret sebagian besar Eropa ke dalam konflik. Salah satu penyebab utama Perang Dunia Pertama adalah sistem aliansi yang berkembang di Eropa. Aliansi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi berdampak sebaliknya. Konflik antara dua negara dapat dengan cepat meningkat menjadi perang yang lebih luas. Militerisme juga menjadi penyebab utama, dengan negara-negara mempertahankan kekuatan militer yang kuat. Jerman membangun kekuatan militernya, membuat khawatir negara-negara tetangganya. Imperialisme memperluas kekuasaan melalui diplomasi atau kekuatan militer. Kekuatan-kekuatan Eropa bersaing ketat untuk mendapatkan koloni, menyebabkan ketegangan. Nasionalisme, perasaan bangga dan pengabdian yang kuat terhadap negara sendiri, juga memainkan peran. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang matang untuk konflik. Percikan api itu muncul pada tanggal 28 Juni 1916. Pada hari yang menentukan itu, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, dan istrinya, Sophie, sedang mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia. Bosnia adalah provinsi Austria-Hongaria, tetapi juga merupakan rumah bagi populasi Serbia yang besar. Sebuah kelompok nasionalis Serbia yang disebut Tangan Hitam menentang pemerintahan Austria-Hongaria di Bosnia dan menganggap Franz Ferdinand sebagai seorang tiran. Kelompok itu berencana untuk membunuh Archduke selama kunjungannya. Saat iring-iringan mobil Archduke melewati jalan-jalan Sarajevo, seorang anggota Tangan Hitam, Gavrilo Princip, memanfaatkan kesempatannya. Princip melepaskan dua tembakan yang melukai Franz Ferdinand dan Sophie hingga tewas. Pembunuhan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Austria-Hongaria sangat marah dan menyalahkan Serbia atas serangan itu, meskipun pemerintah Serbia membantah terlibat. Menyusul deklarasi perang Austria-Hongaria terhadap Serbia, jaring aliansi yang rumit dengan cepat terurai, menyeret kekuatan-kekuatan besar Eropa ke dalam konflik. Jerman yang terikat oleh perjanjiannya dengan Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Rusia, sekutu Prancis, dan kemudian terhadap Prancis sendiri. Rencana perang agresif Jerman yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen bertujuan untuk memberikan pukulan telak yang cepat terhadap Prancis dengan menginvasi melalui Belgia yang netral. Namun, hal ini melanggar netralitas Belgia yang mendorong Inggris Raya sebagai penjamin kemerdekaan Belgia untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Tahap-tahap awal perang ditandai dengan perang bergerak, khususnya di front timur, di mana jarak yang sangat jauh membuat perang parit kurang layak. Namun, di front barat, garis parit segera membentang dari Selat Inggris hingga Swiss, menandai dimulainya Perang Besar. Bagian 5. Pertumpahan darah di Somme, titik balik yang suram. Pertempuran Somme yang dimulai pada tanggal 1 Juli 1919 melambangkan kengerian Perang Parit. Dimaksudkan sebagai serangan yang dipimpin Inggris untuk mengurangi tekanan pada Prancis di Verdun. Somme menjadi identik dengan kesia-siaan dan pembantaian yang tak terbayangkan. Pada hari pertama saja, tentara Inggris menderita hampir 60.000 korban, menjadikannya hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris. Meskipun pertempuran brutal selama berbulan-bulan, yang ditandai dengan pemboman artileri besar-besaran, tembakan senapan mesin dan serangan melintasi no man's land, serangan itu hanya mencapai sedikit keuntungan teritorial dengan biaya manusia yang mengerikan. Pertempuran Somme, meskipun secara strategis tidak meyakinkan,
memiliki dampak psikologis yang mendalam pada semua pihak. Pertempuran ini mengungkap keterbatasan teknik tradisional dalam menghadapi perang industri dan menghancurkan ilusi Indonesia. Bagian 6, Verdun, benteng yang dikepung. Bersamaan dengan serangan Somme, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke kota benteng Verdun di Prancis. Tujuannya bukanlah untuk mendapatkan wilayah, tetapi untuk melemahkan Prancis dengan menimbulkan korban jiwa yang tidak tertahankan. Pertempuran Verdun yang berlangsung dari Februari hingga Desember 1919 menjadi simbol ketangguhan dan tekad Prancis. Kedua belah pihak mengalami penderitaan yang tak terbayangkan dalam pemboman artileri yang tak henti-hentinya dan pertempuran jarak dekat. Verdun, meskipun merupakan kemenangan taktis bagi Prancis, harus dibayar mahal dengan nyawa manusia. Pertempuran itu, yang sering digambarkan sebagai mesin penggiling daging, merenggut nyawa ratusan ribu tentara di kedua belah pihak. Bagian 7, senjata baru, kengerian baru, teknologi, dan peperangan. Perang Dunia Pertama menyaksikan diperkenalkannya teknologi dan persenjataan baru yang merevolusi peperangan, tetapi juga memperkuat kebrutalannya. Senapan mesin yang mampu menembakkan ratusan peluru per menit mengubah medan perang menjadi ladang pembantaian. Artileri yang lebih kuat dan akurat daripada sebelumnya menghujani parit musuh dengan peluru, menghancurkan manusia dan peralatan. Gas beracun yang diperkenalkan oleh Jerman menambahkan dimensi baru yang mengerikan pada konflik, menyebabkan kematian yang menyiksa atau penderitaan seumur hidup. Tank, kendaraan lapis baja yang dirancang untuk memecahkan kebuntuan perang parit, memulai debutnya di medan perang tetapi memiliki dampak yang terbatas hingga akhir perang. Pesawat terbang yang awalnya digunakan untuk pengintaian berkembang menjadi senjata perang, terlibat dalam pertempuran udara dan serangan bom. Bagian 8, gelombang berbalik, Amerika Serikat memasuki pertempuran. Pada tahun 1912, perang telah mencapai jalan buntu, dengan kedua belah pihak kelelahan dan kehilangan semangat. Namun, dua peristiwa penting terjadi pada tahun itu, yang memiringkan keseimbangan untuk mendukung sekutu. Pada bulan April 1911, Amerika Serikat, yang marah dengan perang kapal selam Jerman dan telegram Zimmermann, di mana Jerman meminta Meksiko untuk menjadi sekutu, mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat dengan sumber daya industri dan tenaga kerja yang sangat besar memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk upaya perang sekutu. Peristiwa kedua adalah Revolusi Rusia pada bulan November 1911. Mundurnya Rusia dari perang setelah perebutan kekuasaan oleh Bolshevik memungkinkan Jerman untuk memindahkan pasukan dari front timur ke front barat. Namun keuntungan ini terbukti berumur pendek. Bagian 9, akhirnya damai, Perjanjian Versailles. Setelah 4 tahun perang yang panjang, Jerman, yang menghadapi kekalahan dan kerusuhan internal, menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada tanggal 11 November 1919. Gencatan senjata itu menandai berakhirnya permusuhan di front barat. Pada tahun 1919, kekuatan sekutu yang menang berkumpul di Paris untuk merundingkan perjanjian damai dengan Jerman. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, secara resmi mengakhiri perang. Namun, perjanjian itu memberlakukan persyaratan yang keras terhadap Jerman, termasuk kehilangan wilayah, perlucutan senjata, dan pembayaran ganti rugi yang melumpuhkan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa tindakan hukuman perjanjian itu, khususnya klausul kesalahan perang, yang menyalahkan Jerman atas perang tersebut, menciptakan kebencian dan ketidakstabilan di Jerman, yang berkontribusi pada kebangkitan Adolf Hitler dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Bagian 10, dunia yang berubah, warisan perang besar. Perang Dunia Pertama memiliki dampak besar dan abadi, membentuk kembali lanskap politik, sosial, dan ekonomi. Perang ini menyebabkan runtuhnya kerajaan dan munculnya ideologi baru. Skala kehancuran menghancurkan ilusi kemajuan abad ke-19. Perang ini juga meninggalkan warisan kesedihan dan trauma. Jutaan orang meratapi kehilangan orang-orang yang dicintai. Perang Dunia Church berdiri sebuah era dan dimulainya santai medibing dan Sparta.